6 tokoh fiktif seputar Natal paling terkenal di seluruh dunia. Udah gak siap ya untuk ngerayain Natal? Tahu nggak bahwa Natal itu merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh orang Kristen di seluruh dunia karena punya kebiasaan untuk merayakan bersama keluarga. Tetapi tentu saja, setiap kali Natal ada banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul seputar Natal dan banyak anak-anak Kristen yang masih percaya bahwa tokoh ini benar-benar ada. Yuk kita bahas satu persatu. Oh iya, sebelum kita bahas, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, share, dan juga komen untuk video ini. 1. Santa Claus, atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut juga dengan Santa Claus. Ternyata sampai sekarang masih banyak loh anak-anak yang percaya bahwa Santa Claus itu adalah tokoh nyata. Karena memang banyak sekali orang tua yang menceritakan tentang tokoh ini kepada anak-anaknya, khususnya ketika menjelang musim Natal. Dan tokoh ini sangat digandrungi oleh anak-anak khususnya di benua Amerika dan juga Eropa. Biasanya Santa Claus dipersonalisasikan sebagai pria yang gemuk, periang, berjanggut, berkacamata, pakai topi, dan setelan berwarna merah. Oh iya, tahu nggak sih sebetulnya bahwa dulunya baju Santa Claus itu sering digunakan dengan warna hijau. Dan pertama kali menggunakan warna merah ketika Coca-Cola meluncurkan iklannya dan dia membuat Santa Claus berbaju warna merah yang sampai sekarang kita kenal dengan Santa Claus berbaju warna merah. Tetapi ternyata ada perjalanan sejarah yang panjang mengenai Santa Claus. Beberapa catatan sejarah menghubungkan Santa Claus dengan seorang santa bernama Sant Nicholas yang lahir di kota Myra, Turki sekitar 280 Masehi. Santo ini memberikan semua kekayaan warisannya dan melakukan perjalanan ke pedesaan untuk membantu orang miskin dan sakit, serta dikenal sebagai pelindung anak-anak dan pelaut. Sampai saat ini ada banyak anak-anak di Amerika yang percaya bahwa di malam Natal, Santa Claus akan datang kepada anak-anak yang berbuat baik sepanjang tahun, masuk ke dalam cerobong asap, dan meninggalkan kado di kaos kaki yang digantung di atas perapian. Menarik ya? Sekarang kita lihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua dikenal dengan nama Zwarte Piet atau Piet Hitam. Legenda ini biasanya dikenal oleh anak-anak di Indonesia karena memang tokoh ini berasal dari negara Belanda. Beda dengan Santa Claus yang dipercaya sebagai gambaran uskup Katolik dari Myra, yaitu Santa Claus atau Sant Nicholas, sedangkan asal-usul Piet Hitam sampai sekarang masih jadi misteri. Dalam tradisi anak-anak Kristen khususnya di Indonesia, banyak yang masih percaya bahwa Zwarte Piet atau Piet Hitam adalah tokoh yang menemani Santa Claus. Hanya saja kalau Santa Claus itu datang untuk memberi kado kepada anak-anak baik, sedangkan Zwarte Piet datang untuk mengambil anak-anak yang nakal sepanjang tahun, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Di Belanda sendiri tokoh Zwarte Piet sudah mulai dihilangkan karena memang munculnya persepsi rasisme. Kenapa kok yang namanya tokoh jahat digambarkan dengan orang berkulit hitam? Sehingga sekarang ini banyak tokoh di Belanda yang menolak keberadaan legenda daripada Zwarte Piet. Yang ketiga, Krampus. Krampus digambarkan sebagai tokoh yang sangat mengerikan dan memiliki tanduk yang berbentuk setengah kambing, setengah iblis, dan biasanya pada hari Natal dia akan menghukum anak-anak yang nakal. Sebenarnya tokoh Krampus ini mirip-mirip sama Zwarte Piet, tetapi cerita tentang Krampus ini berkembang di negara-negara seperti Austria, Jerman, Kroasia, Republik Ceko, Hongaria, dan juga Italia Utara. Oh iya, ngomong-ngomong, di tahun 2015 ada film juga loh yang dibuat oleh Hollywood dengan judul Krampus. Sosok daripada Krampus ini sangat jahat dan menjadi pengingat bahwa jika spirit Natal telah tiada, harapan tak lagi dipanjatkan dan kepercayaan ditinggalkan, maka yang terjadi berikutnya adalah sebuah tragedi dan kengerian.
Tahu nggak, waktu di abad ke-12, gereja sebetulnya sudah berusaha untuk melarang perayaan Krampus lantaran ia lebih mirip dengan iblis. Ya, tapi namanya legenda, semakin dilarang kadang bisa semakin berkembang. Ya sudahlah, biar saja Krampus tetap ada sebagai sebuah legenda supaya menjadi pengimbang untuk rasa manis yang berlebihan atau untuk mereka yang sama sekali tidak suka rasa manis dari Natal. Yang keempat, Grinch. Tokoh ini adalah sebuah karakter fiksi yang memang diciptakan oleh seorang pengarang yang luar biasa, yaitu Dr. Seuss. Dia pertama kali muncul sebagai karakter utama dari cerita Natal di tahun 1957 dengan judul How the Grinch Stole Christmas. Tokoh ini digambarkan sebagai tokoh yang tidak menyukai Natal dan selalu mencoba mencuri kebahagiaan Natal, sehingga ketika Natal tidak berjalan sukses, tokoh ini sangat bahagia. Tokoh ini digambarkan sebagai makhluk yang berwarna hijau, pemarah, dan semangat anti liburan dari karakter ini membawa istilah kepada Grinch. Dan sejak saat itu, ikon ini telah menjadi ikon untuk liburan musim dingin, meskipun kebencian karakter ini terhadap musim liburan dan telah muncul berbagai bentuk memorabilia seperti ornamen Natal, boneka mewah, dan juga beberapa item busana. Tokoh berikutnya yang akan kita bahas adalah 9 rusa penarik kereta Sinterklas yang dikenal dengan nama Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Rudolph, Comet, Cupid, Donner, dan juga Blitzen. Saya yakin banyak juga yang sudah pernah mengenal nama Rudolph. Dialah yang seringkali digambarkan sebagai pemimpin rusa yang berada di depan dari kereta Sinterklas. Kita sering mengenalnya dengan nama Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Belum diketahui sebenarnya siapa yang memberikan nama dari ke-9 tokoh rusa tersebut. Padahal sebenarnya Santa Claus-nya juga kan sebenarnya adalah tokoh fiktif. Tetapi tentu saja yang namanya legenda Natal biasanya semakin dikomersilkan, sehingga banyak sekali produk-produk yang berhubungan dengan Natal menonjolkan rusa untuk menjadi ornamen sekitar Natal. Dan tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah Frosty the Snowman. Pasti pernah dengar dong lagu Frosty the Snowman? Sebenarnya sih ini bukan tokoh, tetapi judul sebuah lagu yang ditulis oleh Walter Jack Rollins dan juga Steve Nielsen. Dari lagu tersebut yang diciptakan tahun 1950, tiba-tiba di tahun 1969 muncullah sebuah acara televisi dengan judul Frosty the Snowman. Frosty the Snowman digambarkan sebagai tokoh yang lucu dan menggemaskan yang terbuat dari salju. Tokoh ini sebetulnya menggambarkan budaya Amerika yang setiap Natal selalu membuat manusia salju dan akhirnya diakomodir melalui tokoh Frosty the Snowman. Dan itulah 6 tokoh fiktif paling terkenal seputar Natal. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Natal sebetulnya bukanlah tentang tokoh-tokoh tersebut. Toh juga tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh fiksi. Jadi Natal sebenarnya tentang apa sih? Gak lain gak bukan Natal berbicara mengenai seorang tokoh yang nyata yang benar-benar lahir. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita, yaitu seorang bayi yang lahir di Bethlehem yang bernama Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat bulan Natal. Tuhan Yesus memberkati.